Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Suatu saat saya berdoa kepada Tuhan karena kebutuhan saya, persoalan hidup saya. Tapi ketika saya berdoa, seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa saya. Malah bertambah permasalahan dalam kehidupan saya. Begitu juga saya berdoa kepada Tuhan, rasanya Tuhan tidak menjawab, malah datang lagi persoalan dalam kehidupan saya. Mungkin juga saudara pernah mengalami hal yang demikian. Apa yang akan saudara lakukan ketika terjadi demikian? Saudara-saudara sekalian, mungkin saudara akan berhenti berdoa, atau mungkin saudara akan menggerutu kepada Tuhan, bafeto di dalam hati, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjawab doaku, malah menambah beban di dalam hidupku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya pun melakukan itu. Dulu ketika saya belum mengetahui seberapa besar perhatian Bapa yang di surga pada anak-anaknya. Mari kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat ini menggambarkan Bapa di dunia saja sayang pada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Ini yang harus kita ingat dan camkan dalam hati kita. Saya contohkan di dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, dan seterusnya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, Allah itu tidak pernah tidak menjawab doa kita. Cuma kadangkala kita sebagai manusia, kita lupa akan kebesaran Tuhan. Kita lupa bahwa Bapa yang di surga itu mengasihi, sangat mengasihi kita. Ketika kita meminta sesuatu pada orang tua kita atau Bapa kita yang di dunia ini, pasti punya aturan-aturan supaya terkabulkan apa yang kita minta. Aturan Bapa di dunia atau orang tua kita, kadang-kadang kita harus dengar-dengaran, kita harus rajin dan lain sebagainya. Begitu juga Bapa yang di surga, Dia punya aturan-aturan ya. Kita juga harus rajin, yaitu dalam hal berdoa dan melakukan kehendaknya. Kita manusia nanti rajin berdoa ketika punya masalah atau ketika dalam keadaan terdesak. Padahal doa bukanlah sekedar aktivitas agamawi, tapi doa adalah wujud kebergantungannya kita pada Tuhan secara mutlak. Doa juga bukan sekedar meminta apa yang kita mau, tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana kita memahami apa yang Tuhan mau. Sehingga dalam doa kita tidak memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, tapi kita harus sadar bahwa kita harus menunggu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang harus dipahami supaya kita dapat atau doa kita didengar oleh Tuhan. Pertama, kesungguhan dalam berdoa. Nabi Elia manusia biasa seperti kita. Elia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dan dia berdoa juga supaya langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Dan Tuhan menjawab doa Elia. Karena doa Elia adalah doa yang benar-benar atau bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh berarti kita harus fokus. Ada kesatuan antara hati, pikiran, jiwa, dan roh. Disertai rasa penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Kemudian kedua, hal-hal yang harus dipahami supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Kedua, sikap hati yang benar, atau kita mempunyai motivasi kita yang benar ketika kita berdoa. Seringkali kita menggerutu kepada Tuhan karena doa kita tidak terjawab. Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berdoa karena motivasi kita yang salah.
Kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kemudian ketiga, kita harus butuh kesabaran dan ketekunan. Hasil dari kesabaran itu adalah ketekunan. Ketekunan mengajar kita untuk hidup melekat pada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, dan memegang janji Tuhan, memegang teguh setiap janji firman-Nya. Kemudian orang yang bertekun takkan pernah menyerah pada situasi dan keadaan sesulit apapun. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah atau penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, atau mengizinkan masalah dan penderitaan Dia hanya untuk menguji kualitas hidup kita, seperti yang dialami oleh Ayub. Dalam 2 Korintus 1 ayat 20 kita baca, 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh karena Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Artinya Allah yang berjanji, Dia yang akan menepati. Tuhan menjawab doa sesuai kehendaknya dan waktunya. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dia yang menetapkan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sangat percaya janji-Mu ya dan amin. Ketika kami melakukan seluruh kehendak-Mu, Engkau Bapa yang baik, yang akan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.